Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, sini saya bersama Pak Sastro nggih. Ya, Bandi Wow, namanya. Pak Bandi nggih. Dari radio mana, Pak? Saya dari Radio Magetan Indah. Oh, Maget. LPPL Radio Magetan Indah. Hmm, Ya, sudah berapa lama Pak di radio Magetan Indah? sebenarnya kalau di radio di Magetan Indah sekitar 3 tahunan, tapi sebelumnya juga di radio-radio swasta. Kalau LPPL ini kan radio radio daerah. Oh, iya iya. Oke, Ya, jadi langsung sebelumnya, nggih. oke. Nggih, langsung mohon ke pertanyaan nggih, Pak. Iya, iya, Eh, iya. bagaimana sejarah lembaga penyiaran lokal tersebut? Gimana, Pak? Ya, jadi eh, awal mula dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Magetan ya, dengan status pada awalnya ini adalah radio khusus pemerintah daerah atau RKPD namanya. Nggih. Nah, tapi sebelum sebelum RKPD, jadi ceritanya sebenarnya panjang ya. Jadi ini dimulai dari radio Amat kedua atau dulu terkenal Rama 2 gitu Nggih. awalnya, yang pertama. Nah, radio ini didirikan oleh dan dipimpin langsung oleh Bupati Magetan pada tahun sekitar 1960-an dulu. Kemudian pada tanggal 10 September 1969, saat itu bupatinya namanya Pak Budiman. Nah, ini mengeluarkan surat keputusan nomor SEC garing 44 garing 69 misalnya. Ini keputusan tersebut menyatakan kalau ini ya, merubah Rama 2 ya. Merubah Rama 2 ini menjadi radio pemerintah daerah atau RPD. RPD Kabupaten Magetan. Nah, RPD ini disebut juga radio khusus pemerintah daerah Kabupaten Magetan ya, pada tanggal 11 September 69. Nah, radio RKPD ini menjalankan peran dan fungsi sebagai media informasi untuk pendidikan, penerangan, serta hiburan. Nah, dalam kedudukannya ini RKPD berperan sebagai media yang pada saat itu efektif sepenuhnya ya, berpihak kepada pemerintah sebagai penyampai pesan kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, jadi dapat dikatakan RKPD ini bertindak sebagai contoh pemerintah, ya, seperti halnya media plat merah saat itu. Ya, jadi berkewajiban menyampaikan program-program pemerintah, seperti itu. Kalau dulu masih di AM ya. Nah, kemudian untuk menyesuaikan ya dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Nah, ini tentang penyiaran. Di radio khusus pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Magetan ini dirubah statusnya menjadi lembaga penyiaran publik lokal atau sekarang LPPL. Jadi untuk saat sekarang ini RKPD sudah nggak ada, namanya LPPL kayak gitu. Lembaga penyiaran publik lokal Radio Magetan Indah melalui peraturan daerah Kabupaten Magetan nomor 6 tahun 2010. Seperti itu kira-kira sejarahnya. Jadi sudah lama banget ya Pak, dari tahun 1960 tadi ya. Iya. Dari yang awalnya buat pengumuman untuk masyarakat. Iya. Jadi pemerintah juga. Sekarang lebih cakupannya lebih luas lagi. Oke, siap. Terus Pak, gimana suka dukanya jadi penyiar Pak? Pasti ada sukanya, ada dukanya juga. Gini, kalau berbicara tentang suka duka, jadi dunia komunikasi, dunia broadcast ini sebenarnya lebih ke hobi sebenarnya ya, hobi yang menjadi profesi, nah seperti itu. Nah, di sebuah radio ya, ini kebanyakan di radio apapun. Nah, ini untuk penyiar, nah ini biasanya ada yang freelance, ada yang untuk memang menjadi satu pekerjaan, ada juga yang menjadi apa ya, kerja sampingan, nah seperti itu. Jadi biasanya kalau yang berbicara tentang suka duka ini lebih banyak sukanya sebenarnya, seperti itu. Kalau dukanya ya untuk biasanya kalau siaran malam terus hujan terus mungkin ya
Biasanya seperti itu sih ya. Jadi karena udah hobi ya Pak, Iya, memang lebih ke hobi aja. hobi ngomong, hobi dengerin musik kayak gitu ya Pak. Iya, lebih tepatnya itu. Oke. Jadi saya tambahkan, jadi untuk penyiar radio ini, mungkin kebanyakan orang kalau mau masuk ke dunia broadcast, masuk ke dunia radio, ini punya pola pikir kalau jadi penyiar radio itu harus pintar ngomong. Nah seperti itu. Biasanya aku pendiam, jadi aku nggak bisa siaran, tapi nggak juga. Karena di luar dengan di dalam studio ini nanti apa ya, kayak secara psikologi ini mempengaruhi diri juga ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pendiam pun juga bisa buat siaran gitu Pak, gak cuma bisa. Iya, jadi misalnya saya pernah ini mau, biasanya kan kalau dulu di radio swasta jam 6 malam ini kan biasanya ada ini ya, dari OSIS, SMA kayak gitu. Jadi biasanya mereka ya kayak gitu, komen pertamanya adalah takut nanti harus ngomong apa. Padahal kan seiring nanti kan bisa apa ya, ngalir. Kalau untuk obrolan kayak talk show kayak gitu, yang penting kita menguasai materi dulu. Langsung lanjut lagi yang kedua, bagaimana adaptasi lembaga penyiaran lokal tersebut di dalam era digital ini Pak? Jadi bertransformasi gitu ya, dari oke. Jadi bergesernya dunia teknologi di era reformasi saat ini memang ya mau tidak mau dunia komunikasi ya, utamanya media radio ini harus segera menyesuaikan ya. Jadi memang pada awal radio ini memang untuk pendengar ini mengalami penurunan yang sangat tragis, luar biasa. Kalau dulu belum ada internet, nah kayak gitu biasanya untuk satu acara, nah biasanya kalau satu acara request, ini acara belum dimulai, biasanya ada SMS sudah masuk beratus-ratus, terus telepon sudah berdering sampai dari acara sampai selesai ini berdering terus. Tapi pada tahun berapa itu ya, internet sudah mulai, ini sudah ada media lain seperti kayak MP3-an kayak gitu, sebenarnya sudah mulai sebenarnya nggak ditinggalkan, karena bagaimanapun juga radio itu punya pendengar tersendiri, kayak punya penggemar tersendiri. Jadi misalnya sampai sekarang pun juga masih banyak, tapi untuk kalangan usia biasanya usia matang ya, usia senior gitu. Nah jadi untuk bergesernya dengan teknologi saat ini ya, sekali lagi harus beradaptasinya juga harus mengikuti. Misalnya ya harus mempersiapkan juga SDM yang bagus, terus peralatan, terus juga kita juga bikin website, terus streaming untuk memudahkan mengakses ini radio. Jadi harus update terus ya Pak, kayak bisa lewat streaming tadi ya. Nggak cuma lewat radio. Ya, jadi untuk LPPL Magetan Indah ini di bawah pengelolaan Kominfo untuk saat ini. Kalau dulu Humas Protokol. Langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana persiapan menghadapi tantangan di masa depan yang semakin berat? Ya, memang untuk radio seperti yang sudah saya katakan tadi, memang banyak orang mengatakan radio sudah nggak zamannya lagi radio ya. Jadi saat sekarang ini di radio di seluruh Indonesia ini mulai tahun kemarin ya, kalau ini ada tagar ayo simak radio, nah seperti itu. Nah dengan cara seperti itu, jadi harus mengimbangi juga, kita juga masuk di dunia milenial ya, misalnya ya itu tadi streamingnya kita pakai YouTube juga gitu, selain bikin website. Jadi tantangannya ini lebih ke SDM, karena untuk RKPD sendiri, LPPL sendiri, ini untuk krunya ini ada 3 golongan sebenarnya. Jadi ini yang tantangan terberatnya seperti itu.
ini adalah golongan dari PNS, pegawai negeri sipil yang ikut siaran di LPPL. Terus untuk yang kedua, ini untuk tantangan yang intern ya, untuk yang intern tadinya sendiri. Kemudian untuk yang kedua itu pensiunan, jadi orang sepuh yang sudah berusia pada orang pensiun. Terus yang ketiga itu dari luar, orang dari luar, dari swasta. Nah, jadi tantangan berat untuk di intern itu seperti itu, karena dari 3 golongan ini itu kan golongan usia, terus termasuk juga pendidikan. Nah, ini kan beda-beda. Jadi biasanya untuk ini masalah ego aja sih ya untuk tantangannya. Nah, untuk tantangan yang dari luar sebenarnya juga apa sih ya? Dia standar sih ya sebenarnya. Jadi ya kita ngikuti apa yang sedang in pada saat ini. Jadi yang kalau device-nya udah update, SDM-nya nggak update juga, jadi percuma ya Pak? Iya, jadi iya seperti itu, harus mengikuti perkembangan teknologi juga. Iya. Oke. Misalnya kalau saat sekarang saya tambahkan untuk daring ya, jadi kita di LPPL Pengetahuan Indah kita kemarin juga ada daring untuk anak SD sama SMP. Jadi pembelajaran lewat radio. Jadi siswanya makan dari rumah. Seperti itu. Dimanfaatkan di masa pandemi ya Pak? Gurunya datang ke sekolah ya. Gurunya datang ke radio. Oke, berikut perbincangan yang sangat menarik bersama Pak Bandi ya. Terima kasih sebesar-besarnya buat Pak Bandi. Iya. Oke, mungkin sampai nanti bisa kalau pulang ke Magetan bisa mampir ke LPPL untuk ngobrol lebih jauh lagi. Siap Pak. Siap. Terima kasih Pak Bandi. Sekian saya tutup. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam.